Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam. Salam. Kasep Supriyatna, selaku Wakil Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Jakarta Pusat, serta narasumber kita pada siang hari ini juga, serta para peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Hermala Putri. Saya selaku MC webinar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Dengan narasumber yang luar biasa ini. Harus dilaksanakan secara online. Semoga acara ini tetap berjalan sebagaimana semestinya. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Dewan Kerja Ranting Cempaka Putih. Dan webinar ini mengusung tema peran pramuka penegak dan pandega dalam pembentukan karakter di era digital. Saya akan membacakan susunan narasumber pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu kita langsung ke pemaparan materi oleh narasumber, Kak Asep Supriyatna, lalu dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Sebelum kita memulai acara webinar ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Agenda selanjutnya saya akan serahkan kepada Kamesha selaku moderator. Kepada Kamesha saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yaitu Kak Salsabila. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti. Kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sekaligus pemaparan diskusi, nantinya juga akan ada sesi tanya jawab dari dua. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para kakak-kakak yang ada di Zoom meeting kali ini. Yang pertama ada narasumber kita yaitu Kak Asep Supriyatna. Selamat pagi Kak. Dan kakak-kakak yang ikut berpartisipasi pada Zoom kali ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Pagi, Kak. Salam sejahtera, saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum pada pengumuman webinar pada kesempatan ini akan membahas tentang peran pramuka penegak dan pandega dalam pembentukan karakter di era digital. Untuk itu, semua sangat membutuhkan informasi sebagai menggunakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan, sama sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Pada dasarnya, webinar kepramukaan ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi penting yang akan kita dapatkan dan juga pelajaran mengenai pramuka penegak dan pandega. Secara umum, penyampaian materi dan informasi saja akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi di hari ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum materi disampaikan oleh narasumber, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita.
Itu pemateri kami beri waktu untuk 45 menit menyampaikan materi. Selama pemateri disampaikan, tidak ada interupsi ataupun yang lainnya. Dan setelah pemateri menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu itu, selama pemateri menyampaikan materi, dihimbau untuk para partisipan untuk mengaktifkan kamera dan juga mematikan mikrofon. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri, yaitu Kak Asep Supriyatna, selaku Wakil Kak Kuarcap Gerakan Pramuka Jakarta Pusat. Kepada Kak Asep, saya persilakan. Terima kasih Kak Ame Sabila. Namanya sama-sama Sabila juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam pramuka. Salam. Salam. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Ada Kak Arbain ini luar biasa, pakai lengkap banget. Terima kasih Kak Arbain. Kakak Daryono, ada Kak Kris, teman-teman yang masih mungkin belum meng-on-kan ya. Mungkin dalam ada kesibukan masaknya kan hari Minggu juga. Kakak-kakak sekalian, serta adik-adik yang saya hormati, yang saya cintai, Robis Rohli Sodri, Wayasir Li Amrul Datam Militani ya Koli. Saya tuh selalu memulai setiap ceramah-ceramah atau memberikan materi dengan Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu buat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat pun, kejahatan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Itu di Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Isra ayat 7. Silakan nanti dicari terjemahannya yang lebih komplit. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, saya tuh luar biasa ya, salut sama teman-teman peserta KPDK dari Kuaran Cempaka Putih. Saya dihubungin tuh seminggu yang lalu. Kaget juga saya, Kak, saya menjalankan RTL nih, Kak. RTL apa ya? Saya agak lupa juga. Ini Kak yang KPDK, luar biasa. Beli tepuk tangan dulu buat teman-teman peserta KPDK. Ini ada Kak Kris nih, Ketua Panitia KPDK ya Kak Kris. Jadi DKR Cempaka Putih melalui pesertanya sudah menjalankan tugas yang diberikan oleh DKC Jakarta Pusat. Luar biasa. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya yang share screen apa panitia yang share screen? Saya aja ya. Oh, boleh Kak, silakan. Boleh kami bantu juga nggak Kak? Nggak apa-apa ya, saya aja yang share screen. Bentar ya. Ini luar biasa nih materi ini. Saya coba memformulasikan. Saya coba mulai setiap ceramah-ceramah saya itu dimulai dengan arti gitu. Jadi ini kan luar biasa nih artinya nih kan. Peran pramuka penegak pandega dalam pembentukan karakter di era digital. Ini mohon maaf ya karena laptop lama jadinya agak lama juga ini. Oke, saya mau coba ini. Ini kan ininya aja udah IT banget nih ya. Peran pramuka penegak dan pandega dalam pembentukan karakter di era digital. Itu kata-katanya ada peran, ada pramuka, ada penegak dan pandega, ada pembentukan karakter, dan di era digital. Jadi era dan digital itu satu kalimat yang berbeda. Eranya beda, digitalnya beda. Oke.
Kenapa sih harus pramuka? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Karena memang dari awal kita sangat konsen sekali dengan pembentukan karakter. Kenapa? Pramuka itu nggak bisa hasilnya dilihat pada saat kita melaksanakan kegiatan. Pada saat kejadian bencana pun itu pramuka hanya bersifat, jadi apa ya? Pramuka itu sebagai alat kegiatan menanggulangan bencana, permainan-permainan itu hanya sebagai alat. Jadi hasilnya itu nggak bisa dilihat secara langsung gitu. Jadi pembentukan karakter itu bisa kelihatan kalau 5-10 tahun lagi ke depan. Nah, kalau menurut Baden-Powell, nah, ada yang tahu ya, Baden-Powell kan jangan sampai nggak ada yang tahu nih, Baden-Powell tuh bapak pramuka dunia. Kalau jangan sampai nggak tahu. Nah, beliau pernah mengatakan seperti ini. Seorang pandu atau pramuka sejati dipandang oleh anak lain dan orang dewasa sebagai orang yang dapat dipercaya. Seorang yang tidak akan mengecewakan waktu menjalankan kewajibannya. Bagaimanapun besarnya bahaya. Seorang yang riang gembira. Bagaimanapun besarnya kesukaran yang dihadapi. Nah, ini kata Bapak Pandu sedunia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini normatifnya nih. Normatifnya menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, hasil Munas Kendari 2018. Kira-kira seperti ini. Pramuka itu berasaskan Pancasila. Nah, ini jangan lupa. Pramuka berasaskan Pancasila. Di pasal 3-nya di tujuan. Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Nah, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini untuk internal pribadinya. Bagaimana untuk bangsa dan negara? Nah, ini lagi. Ada di B-nya. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan. Jadi kakak-kakak dan adik-adik semua, inilah asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi dari Gerakan Pramuka secara umum. Tadi Bapak Baden-Powell secara internasional sudah menjelaskan bagaimana pramuka itu. Nah, tugas pokoknya apa? Nah, ini. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter. Nah, ini tadi menjadi judul kita. Agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Nah, ini nih, saya sering stressing di sini. Bertanggung jawab. Nah, karena ketika kita sudah berkomitmen menjadi apapun dan siapapun, kita bertanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Nah,
Ini menjadi tugas pokok kita. Oke. Nah, saya coba coba pilah-pilah. Nah, peran. Ini ada tokoh namanya, ada yang tahu tokohnya? Kak Mei tahu nggak moderator nih? Ini tokoh di film apa? Kartun Up, Kak. Up. Sebagai siapa? Yuk. Ada yang Siap, tahu izin nggak? menjawab, Kak. Ya, siapa? Russell, Kak. Russell. Oke. Makasih. Nah, ini peran. Peran ini menurut KBBI ini nih. Kebanyakan peran menurut KBBI banyakan kepada sinetron, film, sandiwara. Tapi ada yang hampir mendekati itu, hampir mendekati yang ketiga. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kira-kira mendekatinya seperti itu. Oke. Lalu, kalau menurut Henry Louis Bacon ini salah satu jurnalis di Amerika, itu masa-masanya tahun 56, beliau meninggal. Karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Nah, jadi karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Karena kalau udah karakter, kalau bahasa gaul itu tabiat. Kalau orang punya tabiatnya jelek, itu sampai kapanpun itu direkam tuh sama orang. Gitu. Jadi selagi kita muda, selagi kita berkarya, selagi kita mampu membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi, jangan sekali-kali mengembangkan karakter-karakter yang negatif. Karena kenapa? Itu berpengaruh kepada peradaban manusia maupun peradaban bagi diri kita sendiri. Orang rekam. Jadi direkam sama orang nih, oh dianya begini nih, dia begini. Gitu. Apalagi tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan pada kehidupan pribadinya maupun kehidupan di lingkungan. Itu karakter. Susah kalau itu. Nah, kalau ini menurut banyak ahli, karakter adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang khas, baik atau tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan. Yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku. Ingat, yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku. Karakter secara koheren itu memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta olah rasa dan kasa seseorang atau sekelompok orang. Nah, ini karakter. Kohoren tuh gelombangnya sama ya. Kalau nggak salah tuh kohoren itu bahasa kimia deh. Itu pancaran gelombang yang sama. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kira-kira begitu. Ini udah peran, udah karakter, udah kenapa harus pramuka. Oke. Sekarang kita tanya, apa sih era digital? Nah, ini nih era digital. Itu ada gambar menggenggam dalam satu tangan menggenggam semuanya. Era digital tuh seperti itu.
Oke. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, kan jadi dua kata yang berbeda antara era itu masa dan di teknologi digital. Jadi kakak-kakak dan adik-adik sekalian, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, hampir dipastikan seluruh rangkaian kegiatan kepramukaan kita tidak ada yang tatap muka. Semuanya menggunakan daring dalam jaringan. Nah, disinilah dibutuhkan terobosan atau cara-cara yang harus kita kembangkan lebih lebih inovatif dan kreatif lagi dalam membina di satuannya masing-masing. Oke, dari penjelasan ini kira-kira saya pengen tanya dulu nih moderator. Udah berapa orang nih moderator nih yang kalau dilihat sih partisipannya udah 35 ya. Udah 35 ya. Bener nggak? Iya, betul, Kak. Udah 35 orang. Dari 35 orang ini ada nggak yang dari luar Jakarta Pusat? Coba dicek kakak moderator. Izin Kak, dari Medan Kak. Oh Medan, terima kasih Kak. Ya Kak. Kak Arbain ya? Solo saya. Ada. Oh Solo ada, terima kasih. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Izin Kak, dari Kuartir Raning Cakung, Jakarta Timur Kak. Cakung, terima kasih. Cakung. Ada lagi yang lain? Ada Kak dari Sumbawa Kak. Wah, Sumbawa, terima kasih. Kakak-kakak, terima kasih. Ada dari Jakarta Selatan, Kak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih kakak sekalian yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Sebenarnya sih saya tuh pengen sharing ilmu sebenarnya. Bukan mengajari kakak-kakak, bukan kita yang lebih, bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih kita saling berbagi. Saya atas izin moderator, saya boleh tanya, bagaimana sih dalam keadaan daring ini, Kak Arbain bisa nggak cerita sedikit? Bagaimana kegiatan kepramukaan selama daring 5 menit aja. Kita sharing aja di era digital ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Asep Supriyatna, izin sharing saja. Ya. Salam Pramuka. Salam Kak. Yang pertama, kami di Kota Surakarta khususnya untuk kegiatan untuk kepenegaan atau mungkin secara umum kepramukaan memang pada umumnya pakai daring seperti itu. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang kebetulan kegiatan untuk kemanusiaan, kami tetap harus luring, Kak. Mungkin. Ya, alhamdulillah sejak awal pandemi sampai dengan detik ini kami berupaya berkontribusi positif dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Kota Surakarta. Jadi yang ikut di sini adalah adik-adik penegak, pandega, dan pembina yang akhirnya tergabung di Pramuka Peduli, Kak. Jadi kami untuk kegiatan secara istilahnya di lapangan kami tetap harus berupaya hadir seperti itu, tidak bisa luring ataupun WA karena memang ini kegiatan kemanusiaan. Mungkin dari packing bantuan dari tim 11 Kota Surakarta, kemudian pembagian sembako, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, kemudian edukasi, otomatis mau tidak mau sering kita harus terjun di lapangan. Meskipun kami juga berupaya lewat media-media yang ada di kami, baik dari webnya, kemudian dari WA grup Pramuka di Kota Surakarta, ataupun dari IG dan seterusnya. Jadi kebetulan juga kami berada di Humas Wakaf Kota Surakarta. Jadi kami secara langsung bisa memonitor adik-adik yang di Dewan
kerja cabang ataupun di wilayah yang ada di gugus depan. Dan mereka mau tidak mau memang kalau secara kemanusiaan memang harus terjun secara langsung. Namun untuk kegiatan kepeserta didikan dalam artian untuk pelatihan rutin memang banyak yang memakai daring, Kak. Jadi dari kegiatan-kegiatan mungkin penerimaan tamu ambalan, kemudian berikut mungkin secara teknis seperti pencapaian TKK dan seterusnya, mereka kadang-kala pakai vlog. Jadi Vlog, ya. Jadi untuk peserta mereka diberikan tugas, kemudian buat vlog kemudian dikirim kepada pembinanya, pembina kemudian mengevaluasi dan seterusnya. Jadi intinya kami juga tetap menggunakan istilahnya media-media yang memang bisa digunakan. Mungkin dari Zoom, Google Meet, kemudian juga dari YouTube yang mereka biasanya kalau supaya pembina tidak penuh di memory card-nya, mereka tinggal ngirim link seperti itu. Mungkin sekilas seperti itu Kak Asep. Terima kasih Kak Arbain. Ini menjadi referensi kita juga di pramuka perkotaan yang kalau biasanya kita sebut urban scouting nih lagi hits di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi kita. Ternyata di Solo, Surakarta itu sudah tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata juga IT-nya main juga. Terima kasih Kak Arbain. Kita ke Medan. Salam kenal ya Kak Arbain. Kapan-kapan kita ketemu ya Kak Arbain. Ke Medan silakan Kak. Ada yang tadi dari Medan? Selamat siang Kak. Kak Asep. Selamat siang Kak Zul Akbar Sah. Ya, Terima Kak. kasih Kak Jul. Ya Kak. Silakan Kak, kita sharing-sharing Kak. Salam kenal dari Medan Kak. Nama saya Kak Jul. Siap Kak Jul. Andalan dari Kuaran Medan Barat. Siap. Kalau di Medan ya seperti sama dengan di kota-kota lain juga Kak. Untuk kegiatan sama, masih daring dan kadang-kadang daring juga. Untuk ya memang masih terhambat dengan PPKM juga Kak. PPKM ya Kak. Jadi jadi apapun yang kita buat ya masih harus tetap menggunakan prokes segala macam. Ya Kak. Itu aja. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang seperti bakti sosial apa segala macam, kita masih menggunakan biasanya full 100%, ini hari harus dikurangin 50% gitu kan. Tetap menggunakan prokes juga. Saya rasa begitu Kak. Yang bisa saya sampaikan masih ini kan. Karena PPKM masih level 3 di sini. Level 3 ya betul. Ya. Terima begitu, kasih Kak Asep dari Medan Barat. Terima kasih dari Medan ya Allah, terima kasih. Ya sama-sama Kak. Jadi salam memang pramuka. Kak, salam pramuka. Terima kasih Kak Jul Akbar. Ya, Kak. Memang dalam menyikapi perkembangan PPKM yang seperti ini memang kita tadi Kak dituntut inovasi kita. Saya ke Sumbawa nih. Tadi WA pagi-pagi Kak Toto nih yang hadir siapa nih Sumbawa? Silakan Sumbawa. Oke, siap Kak. Sama Kak Anto ini Kak. Siap Kak Anto. Terima kasih Kak Anto. Terima kasih Kak. Salam pramuka buat kakak-kakak Salam. semua. Iya Kak. Lagi di rumah aja. Iya Kak Anto. Oke, makasih Kak. Saya kira ini tetap berjalan juga. Kebetulan saya di Racana juga, di pembina di Racana di kampus. Iya. Ya, kita menyesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Jadi tidak ada kendala karena kita pramuka apa yang ada di lapangan dan kita juga menyesuaikan dengan apa yang ada. Malahan kita coba terobosan bareng adik-adik awal-awal pasca pandemi, kita gandeng teman-teman Rapi Radio Amatir, kita coba membuat daring menggunakan media radio, sehingga itu yang bisa kita gunakan, sehingga apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita mampu menerobos kondisi yang ada,
bukan hanya daring menggunakan media internet, tetapi media yang sering kita gunakan, radio, itu bisa dimanfaatkan bagi pembelajaran. Dan itu menguntungkan juga bagi ibu-ibu terutama. Tidak banyak menggunakan kuota dan dapur mereka tetap ngepul. Gitu, Kak? Itu pengalaman kita di Sumbawa. Makasih Mas Santo, kirim salam buat teman-teman di Sumbawa, Surakarta, dan Medan. Luar biasa ini. Semalam saya pikir pada bercanda di grup itu, pada mau ikutan. Terima kasih. Terima kasih banyak, kita sharing-sharing. Sekarang saya mau ke peserta didiknya nih. Dari penegak Cakung atau Selatan dulu. Ayo, Cakung aja dulu deh, Cakung. Cakung siapa tuh yang hadir? Siapa ada Cakung? Bayi Haki. Oh, Bayi Haki mas staff nih ya? Siap, Kak. Oke, sharing-sharing kita. Bayi Haki, gimana selama ini Bayi Haki? Untuk kegiatan PD, Kak, di sini sama, Kak. Seperti teman-teman di Kuaran Cempaka Putih, sama seperti teman-teman di cabang-cabang lain, di ranting-ranting lain, Kak. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan ya, untuk kegiatan kebencanaan kita masih turun juga, Kak. Saat ini kan kemarin habis ada karya bakti nih, Kak, karya bakti pramuka ya, Kak ya. Iya, betul. Itu kegiatan tetap berjalan, kita bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer gitu kan. Terus bagi-bagi goodie bag juga ke pengguna jalan, terus melakukan sosialisasi serentak juga untuk mengingatkan kepada masyarakat, ayo pakai masker gitu kan. Protokol kesehatannya diperketat gitu supaya angka penularan COVID di Jakarta itu semakin turun setiap bulannya. Jadi supaya teman-teman yang masih sekolah, yang kuliah, biar mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi gitu. Oke, Kakak Bayi Haki, aduh, saya kemarin penilaian Kuacap Tergiat banyak ditolong sama Kakak Bayi Haki nih, ngeprint. Terima kasih Kak Bakaiki, Bayi Haki. Masukannya mungkin bisa jadi bahan inspirasi buat kita semua. Dari selatan ada siapa? Selatan? Dari selatan? Tadi? Ada dari selatan? Atau dari daerah lain masih yang ada di luar Jakarta? Selatan. Ya, Kak Dwi Mardianah ya? Iya, Kak. Silakan Kak Dwi. Dari ranting mana Kak Dwi? Ranting Pesanggerahan, Kak. Wah, paling ujung Jakarta Selatan. Silakan, Kak. Ditutup itunya tuh Kak Dwi itu. Iya, Kak. Sebenarnya masih ada kegiatan kepramukaan, tapi melalui daring saja sih, Kak. Itu aja. Daring ya. Oke, terima kasih. Pesanggerahan tuh Setu Babakan ya? Setu Babakan masuk Pesanggerahan nggak, Kak Dwi? Pesanggerahan tuh Petukangan, Ulu Jami gitu, Kak. Oh, itu belum, Setu Babakan nggak masuk ya? Ini ujung Bintaro, Kak. Oh, ujung Bintaro. Oh ya, ke sananya ya. Angkatan Laut tuh ya, Seskual ya? Ya, betul. Seskual, Kebayoran. Kebayoran, oke. Terima kasih Kak Dwi, tuh jauh banget. Dari daerah lain masih ada nggak nih, biar kita sharing-sharing nih? Kalau Jakarta Pusat nyari lahan latihannya susah, soalnya Monas nggak boleh dipakai. Lapangan Banteng izin. Lapangan mana lagi tuh harus izinnya ketat. Jadi saya minta kita sharing-sharing. Saya di Kuartir Cabang, Wakil Ketua Kuartir Cabang Bidang Organisasi dan Manajemen. Jadi kita bisa sharing-sharing. Ada lagi nggak dari daerah lain? Teman-teman saya dari luar Jakarta. Boleh dibuka itunya. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya materinya. Terima kasih ya Kakak moderator ya. Begitulah cara penyampaian saya, Kakak moderator dan teman-teman panitia. Saya lebih baik saling sharing. Begitulah cara saya menyampaikan materi. Supaya apa? Supaya kita punya perbendaharaan kata lebih banyak lagi. Kawan-kawan juga bisa berinteraksi dengan kita. Jadi kita bisa tahu apa dan bagaimana inovasi dan terobosan yang sudah dilakukan justru di luar Jakarta. Tadi saya menyambut baik itu di era digital ini pakai radio. Nah, dulu tuh
ngehits banget tuh kan pakai radio antar penduduk Indonesia maupun teman-teman yang di Orari. Dan kita juga besok kalau nggak salah bulan Oktober juga ada Jota Joti, Jambore on the Air dan Jambore on the Internet misalnya. Itu kegiatan-kegiatan kita dalam rangka penguasaan teknologi. Tadi benar tuh kata Kak Anto. Jadi kalau pakai radio udah nggak pakai pulsa lagi kan. Cuman memang ada beberapa daerah yang jangkauan radionya tidak sebagus di Jakarta. Tapi kalau di Jakarta kalau 2 bandnya tuh masih bisa lah. 2 band gitu ya. 11 meteran, 27 meteran tuh masih bisa dijangkau. Cuman yang jadi masalah nanti tetangga kiri kanan aja kalau kita main 11 meteran sama 27 meteran. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sebentar. Nah, ini secara umum, kakak-kakak dan adik-adik, nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Itu seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, ini nih. Nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Atas izin moderator, ada lagi gak yang mau ditambahin? Kira-kira. Coba, raise hand. Ini udah 18. Ada lagi gak yang mau ditambahin? Silakan, raise hand. Saya siapin door prize di luar 18 ini. Saya siapin door prize 5, kakak moderator ya. 5 nih. Nanti kebagian lah MC, panitia, udah saya hitung semuanya. Tenang aja ya. Iya, siap Kak. Oke, raise hand di selain yang 18 ini ada lagi yang ingin ditambahkan, silakan raise hand. Nanti coba dibantu nanti moderatornya. Siapa yang raise hand? Dari 18 ini ada gak yang mau ditambahkan? Door prize pertama saya kasih. Gotong royong, Kak. Hah? Rasa memiliki kebersamaan yaitu gotong royong. Karena nggak nyebutin nama, jadi kita batalin ya kakak moderator ya. Oh, saya Iya, betul Kak. Batalin ya, kita batalin. Ya. Coba kakak moderator coba dibantu saya. Soalnya pakai serius jadi ini. Siapa? Ya, siapa yang mau menambahkan nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa, mohon menyebutkan nama dan asal. Siap. Nanti akan dapat door prize dari Kak Asep. Kak Daryono enggak lagi udah. Dan yang lain. Yang lain dulu. Ya. Silakan. Ya. Raise hand, Kak. Ada yang mau nambahin? Tenang Kak Daryono. Buat orang internal gampang. Yang lain dulu. Silakan dibantu Kak Mei. Nah, bisa enggak? Jangan, enggak. Yang orang internal jangan dikasih, ntar buat orang luar dulu. Terutama buat adik-adik penegak dulu. Buat Rizky. Oh, Rizky tuh. Baik Kak, izin menjawab Kak. Berjiwa nasionalis. Nasionalis. Oke, berarti 19 nasionalis. Oke, apalagi? 3 nasionalis, apalagi? Lalu percaya pada diri sendiri Kak, karena pada hakikatnya
anak tegak dega ini banyak yang kurang percaya pada diri sendirinya, Kak. Oke. Percaya diri sendiri. Apalagi? Satu lagi. Yang terakhir, tentunya pasti menghormati jasa para pahlawannya, Kak. Nah, pahlawan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky semuanya. Rizky nanti tinggalin nomor itu ya sama panitia ya. Baik, Kak Asep. Terima kasih banyak, Kak Asep, telah Terima kasih, diberikan Kak Rizky. kesempatan. Bayhaki mau jawab, Bayhaki. Silakan Bayhaki. Tambahin lagi. Ini Siap. udah 21 nih. Siap, izin Kak menjawab Kak. Ya. Ikut serta membangun masyarakat Kak. Ikut serta membangun masyarakat. Apalagi? Ayo, Cukup, 3. Kak. Cukup. Enggak. Satu lagi, ada gak? Nanti Bayhaki nomornya kasih ke panitia ya. Yang 23. Siapa lagi? Atam. Kak Atam mau ngomong, Kak Atam. Kak Atam mau ngomong. Mau nambahin. Ini udah 22 nih. Dari 18 22. Hah? Kak Atam mau jawab. Nggak kedengeran Kak Atam suaranya. Oke. Cukup ya. Udah 2 nih. Rizky dan Bayhaki. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini istilah penegak. Nah, penegak tuh diambil dari kiasan romantika perjuangan bangsa Indonesia tahun 1945, yaitu masa menegakkan kemerdekaan. Masa penegak adalah masa transisi. Nah, ini nih. Masa transisi menuju kedewasaan dan menegakkan jati diri. Oke. Nah, problematikanya ini. Nih. Problematika dan dinamika penegak. Adanya perbenturan antara rasio dan emosi, beragamnya minat dan perhatian sehingga menimbulkan dinamika yang terkadang ekstrim. Ya. Rata-rata pemahaman masih pada tataran permukaan. Walaupun terkadang ada sisi filosofis. Tapi penegak ini perkembangan teknologi dan informasinya sama. Dia lebih high tech, lebih tune in bahasanya. Jadi ketika ada sesuatu yang baru tentang teknologi, biasanya di masa-masa penegak itu lebih tune in, lebih mudah memahaminya ketimbang kita yang sudah dibilang apkir. Nah, kadang juga dinamika kita di penegak, pembinanya juga tidak ngikutin perkembangan. Nah, ini menjadi satu tolak ukur kita juga di gugus depan dalam pelatihan di satuan. Ada lagi nggak yang mau ditambah ini? Ayo, problematikanya apa lagi? Apa sih yang menjadi problematika kita sehingga ini sulit banget sih gitu dalam keadaan seperti ini, kita mau ngadain latihan tuh ada aja yang enggak nyambungnya gitu, yang enggak tune in-nya ada aja gitu. Kira-kira apa? Ada nggak yang mau dibantu? Kira-kira yang mau ngasih pendapat. Irul belum bersuara nih, Irul. Biasanya tadi Irul bersuara, Irul. Irul kemana, Rul? Rul? Hadir, Bang. Hadir. Kira-kira gimana, Rul? Problematikanya cukup atau mau ditambahin lagi kira-kira menurut Irul? Irul nih ketua DKR Tanah Abang ya? Masih kan, Rul ya? Alhamdulillah masih. Masih ya? Ya, oke. Coba, Rul. Ada nggak yang mau ditambahin, Rul? Mungkin beberapa hal udah bener banget sih Bang ya yang terjadi sekarang. Ya. Apalagi tadi percontohan pembina yang kurang mau belajar lah ya, bukan kurang mengerti, kurang mau belajar. Mungkin tambahannya lebih ke minat dari peserta didiknya Bang ya, untuk turut aktif
secara menyeluruh dalam gerakan pramuka itu bisa menjadi pemikiran yang serius juga buat kita dari dulu. Mungkin itu dulu, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih, Irul. Ada lagi nggak DKR dari Jakarta Pusat? Kak Mei, coba ada nggak? Dari DKR yang lainnya ada lagi? Ada nggak? Belum ada sepertinya, Kak. Belum ada ya. Coba Chris. Nah, saya belum dengar suaranya Chris. Chris, masih hadir Chris? Chris? Iya, Pak, saya, Pak. Ya, Hadir. gimana Chris? Gimana Chris? Mau ditambahin nggak Chris? Mungkin kalau dari saya problematikanya tuh kurang komunikasi aja sih Kak, antar iya antar di BKC-nya. Misalkan dari saya kan BKC mungkin komunikasi dari BKC antar di internal DKC ataupun misalkan ke kuartir itu kurang ada yang komunikasi. Oke. Jadi faktor penghambat dan problematikanya komunikasi juga menjadi ini ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kita pecahkan secara bersama-sama karena komunikasi itu Chris bisa pecah kalau kita sambil ngopi tuh Chris. Iya enggak? Ya, bukan? Kalau nggak sambil ngopi nggak pecah tuh komunikasi kita jadi terhambat, kadang-kadang nggak nyambung. Yang paling bagus tuh menyambung komunikasi lewat sambil ngopi, diskusi santai. Oke. Nah, lanjutnya, setelah tadi menjelaskan, udah ngerti kan tentang kenapa sih harus pramuka, apa itu peran, apa itu karakter. Tadi juga udah sharing-sharing dari Medan, dari Solo, dari Sumbawa, teman Jakarta Selatan, teman dari Jakarta Timur, ada kakak-kakaknya udah bercerita tentang bagaimana sih kegiatan-kegiatannya di masa pandemi ini. Saya minta ada 3 orang. Kira-kira apa sih yang udah diimplementasikan dalam perkembangan karakter di kehidupan sehari-hari ini di masa era digital ini yang katanya serba high tech? 3 orang. Raise hand. Coba. Tidak dengan orang yang sama ya. Katam mau ngomong Katam. Dari tadi nggak jadi Katam ngomong. Katam, siapa lagi? Saya pengen penegaknya dong, ada dong. Selain Katam, penegaknya ngomong. Jadi selama ini apa sih yang sebenarnya udah diimplementasikan gitu? Yang sehari-hari dalam kehidupan sehari gitu ya. Dalam rangka pengembangan karakter. Silakan. Raise hand. Nisa mau ngomong Nisa. Nisa ngomong deh. Ayo Nis. Dari tadi saya sampai dijapri sama Nisa. Ayo Nis, ngomong Nis. Apa yang kira-kira yang diimplementasikan dalam pengembangan karakter itu sehari-hari? Oh ini ya, hadir juga nih. Saya lupa memperkenalkan Wakapusdik Latda DKI Jakarta, Kak Mustafid. Terima kasih Kak Mustafid. Aduh luar biasa dalam kesibukannya dengan mahasiswa PPG-nya masih sempat ngikutin webinar saya. Tuh kan bener kan? Baru diomongin tuh. Makasih masih di jalan. Iya, makasih Kak David. Oke, sama-sama. Silakan, ayo ada yang sharing-sharing apa yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan pengembangan karakter kehidupan sehari-hari. Atau moderator nih, moderator saya pancing buat ngomong. Silakan Kak Mei. Kira-kira apa nih yang sudah menjadi rutinitas kita dalam pengembangan karakter di kehidupan kita sehari-hari? Silakan kakak moderator, habis ini kakak MC suruh ngomong. Yang gampang-gampang aja. Silakan Kak Mei Sabila. Betul nggak sih teman-teman namanya? Betul kan? Iya Kak, betul Kak. Oke, silakan. Apa? Coba ngomong dong. Apa sih yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan pengembangan karakter di kehidupan sehari-hari?
ya semangat juang kepramukaan, kayak setiap ada latihan rutin kita juga ikut berpartisipasi gitu Kak. Kan kita lagi ada di masa pandemi nih, harusnya kita juga lebih bersemangat untuk kayak mengembangkan karakter di era digital dengan kepramukaan gitu Kak. Apa-apa, iya sehari-harinya apa gitu. Contoh konkret aja, contoh konkret. Ayo. Ayo, contoh konkretnya. Masih sekolah nggak? Saya bilang masih udah kuliah kan ya? Iya Kak. Oh iya. Ayo, contoh konkret aja. Abis ini Irul, abis ini Kevin. Abis ini Irul, abis ini Kevin. Udah ya? Udah. Coba Irul. Silakan Rul. Abis itu Kevin. Kevin Ibadah, Kak. Ibadah sehari-hari, menjalankan ibadah sehari-hari, apalagi Rul. Mungkin itu aja Kak, nanti yang lain nggak kebagian. Bisa aja. Halo Kevin, silakan. Kevin Alusius, pengurus DKD kalau nggak salah ya, Kevin. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Kevin pengurus DKD kan ya? DKC Timur Kak. DKC Timur, oke silakan Kevin. Iya. Kalau menurut saya implementasi dalam pengembangan karakter di kehidupan sehari-hari yang sudah dipelajari dari pramuka ya selama bertahun-tahun. Kalau saya sih penerapannya di tempat kerja Kak, karena luar biasa. Setelah kita tangan dulu tuh. Tangan buat Kevin tuh. Konkret. Iya, contohnya Kevin, contohnya. Kita itu lebih mudah berbaur Kak dengan rekan-rekan kerja di kantor gitu kan. Kita lebih mudah berbaur, terus kita mudah adaptasi, jadinya kita lebih mudah melakukan pekerjaan kita gitu dengan kerjasama dengan rekan-rekan kerja kita yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Kevin. Artinya pramuka itu membuat kita lebih fleksibel dalam cari teman, cari kawan gitu ya. Kira-kira gitu Kevin ya? Iya betul Kak. Lebih gampang beradaptasi begitu kira-kira. Terima kasih Kevin. Ada lagi nggak nih yang mau memberikan testimoninya mengenai implementasi pengembangan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak? Coba, ayo. Oke, Henry Suteja, silakan Kak Henry. Kita melek IT Kak, melek IT yang selama ini kita nggak ngerti, jadi kita ngerti Kak. Betul. Kata kuncinya itu kita hari ini melek IT, yang nggak pernah cuman telepon, terima SMS, ya benar tuh kayak Henry Suteja. Akhirnya kita mau nggak mau harus belajar, Zoom apaan sih, gitu kan? Webinar ngapain aja sih? Gue mau ngasih materinya apa sih? Nah itu jadi kita terpacu untuk belajar dan belajar. Coba saya mohon Kapusdiklat, Wakapusdiklatda DKI, Kak Mustafid, bagaimana testimoninya yang sebagai juga seorang imam Masjid Al-Islah. Silakan. Apa ini Kak Asep nih? Kira-kira apa nih implementasi dalam kehidupan pengembangan karakter kita dari kehidupan sehari-hari versinya Kak Mustafid, Wakapusdiklatda DKI. Oke, kalau saya sebagai warga masyarakat dulu ya, karena saya hidup bermasyarakat, pastinya kita cari yang terdekat. Membuang sampah ada tempatnya udah pasti, sehingga kita membantu ketika masyarakat sedang melaksanakan kerja bakti pun, ternyata di lingkungan kita sendiri itu sudah bersih duluan. Itu salah satu yang jelas dan nampak di depan kita. Kemudian kalau sebagai seorang guru dan apalagi tadi disebut sebagai imam masjid ya, jauh sekali Kasep. Jadi ini kita harus senantiasa tepat waktu lah, itu yang pastinya disiplin. Disiplin itu nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kita harus disiplin. Kalau memang sudah punya janji, punya jadwal ya ditepati. Iya. Itu Kasep. Oke, terima kasih Kak Mustafid.
Wakapusdiklatda DKI Jakarta yang dalam perjalanannya masih sempat ikutin webinar saya. Terima kasih. Ya, begitulah. Ada lagi nggak? Saya pengen testimoninya sebenarnya bukan dari orang tua nih, dari teman-teman penegak Pandega yang memang kedepannya harus menggantikan kita nih. Silakan. Ada lagi nggak? MC-nya nih. MC, silakan dilanjutkan Kak David. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati dalam berlalu lintas. Kakak MC-nya, silakan Salsabila. Mana nih kakak MC-nya nih? Saya pengen dengar suaranya nih. Mana kakak MC? Mei, kemana Mei? Kakak MC-nya Mei. Ya, Salsabila gimana? Implementasinya kita. Ayo kita testimoni. Kalau saya pribadi sih di lingkungan sekolah ya Kak. Ya, boleh. Di lingkungan sekolah. Mungkin yang dulunya saya masih takut dan ragu buat ngungkapin pendapat saya, entah itu sama guru gitu. Terus semenjak pandemi ini mungkin saya belajar jadi saya harus jadi orang yang berani nih gitu, karena untuk mengungkapkan pendapat saya gitu, walaupun nantinya diterima atau enggaknya belakangan. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Salsabila. Oke, teman-teman semua, banyak sekali yang bisa kita implementasikan dalam rangka pengembangan karakter kita di era digital ini. Kita sesuaikan saja dengan dengan kemampuan kita yang sangat terbatas di era pandemi ini. Biar bagaimanapun, mau kayak apapun, kita pasti terbentur dengan aturan PPKM. Tapi minimal kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Itu aja sih pesan saya seperti itu. Dan kakak-kakak dan adik-adik sekalian, karakter atau akhlak, nah ini kan dulu dalam agama akhlak, itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi yang beragama muslim, ini harus kita percayai, sungguhnya telah ada diri pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Itu dalam pandangan agama Muslim. Saya yakin di agama non-Muslim juga sangat ditekankan bagaimana berakhlakul karimah, berakhlak. Karena ujung dari pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari di Gerakan Pramuka ini adalah pelajaran akhlak. Berbudi pekerti yang luhur. Makanya ada slogannya di kepelatihan itu, ikhlas bakti, bina bangsa. Suaranya hilang ya? Sekarang? Masih ada? Terdengar Kak, terdengar. Terdengar ya? Dengar kok. Oke. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Itu ya kakak ya, bagi seorang pembina atau pelatih atau sebutan lainnya di dalam Gerakan Pramuka yang sudah disebut anggota dewasa, itu harus terpatri dalam dirinya itu ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Gitu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Apa yang menjadi tujuan akhir kita semua ini adalah Scout Today, Leader Tomorrow. Kita harus mampu bersaing dengan siapapun dan dimanapun. Dengan tadi, tentunya mempunyai karakter, berbudi pekerti yang baik. Ini tujuan dari akhir
kita belajar tentang karakter, terutama yang diimplementasikan berguna dan berbijak dalam menggunakan teknologi digital ini, di era digital ini. Harus bijak. Pesan saya cuma itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kayaknya saya sudah lewat. Udah dijapri-japri juga nih. Dia ting 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 gitu ya. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Saya tidak nyangka nih, sekali lagi tidak nyangka teman-teman peserta KPDK dari Kuartir Ranting Cempaka Putih mampu membuat webinar kepramukaan ini bisa mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan yang saya sedikit punya kepada kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi bahan kita semua dan bahan renungan kita semua buat diri pribadi saya maupun buat kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Ini menjadi bahan rujukan. Ini dari sedikit yang bisa saya sampaikan. Memang agak agak kaku juga sih kalau webinar nih. Biasanya harus nyanyi-nyanyi gitu kan, tapi terpaksa kita dengan keterbatasan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin, kakak-kakak sekalian. Silakan kalau yang ingin bertanya, ingin berdiskusi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan diskusi ini. Silakan kakak-kakak. Saya masih punya 3 surprise yang masih bisa mungkin nanti moderator yang atur bagaimana cara memberikannya. Terima kasih sekali lagi. Saya upload dan saya kasih penghargaan yang setingginya buat teman-teman dari penegak DKR Cempaka Putih yang mengadakan webinar, yang menggunakan webinarnya sebagai bahan RTL KPDK-nya. Mudah-mudahan saya juga bisa hadir di RTL peserta KPDK se-Jakarta Pusat. Nanti Kak Kris tolong nanti dibantu buat teman-teman DKC-nya. Didorong semua peserta KPDK untuk membuat RTL seperti teman-teman di DKC Cempaka Putih. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Asep selaku narasumber yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, diantaranya 1. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Serta cukup dengan 1 pertanyaan. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Mardiana dari Ranting Pesanggerahan, Kak. Kak Asep, saya mau tanya. Ini kan saya guru di SD gitu ya, Kak. Kakak pembinanya itu memberikan materi melalui Zoom. Nah, wali murid itu merasa keberatan dengan Zoom yang terlalu lama. Mana solusinya itu, Kak? Kadang Zoom-nya sampai 1 jam, 2 jam gitu, Kak. Mohon pencerahannya, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Mau bertanya, Kakak moderator. Iya, Kak. Saya dari Handi Suteja dari Kuartir Ranting Tanah Abang, dari Yayasan Pendidikan Hati Suci. Tanah Abang. Ya.
dari hati suci. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya kita mendekatkan kepada yayasan tentang kegiatan pramuka? Padahal pramuka ini kan kita bisa melakukan Zoom. Terima kasih. Kak Saripudin dari Jayawijaya apa Jayapura, Kak? Izin Kak, saya dari Kota Jayapura. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Saripudin. Nah, sebelum kita lanjut, coba Kak Saripudin dari Jayapura. Nah, saya pengen dengar nih, langsung dari kota ujung Indonesia. Kita diskusi. Silakan, Kak Saripudin. Baik, Kakak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Kakak. Karena tadi saya lihat kakak-kakak khususnya dari luar Kota Jayapura begitu luar biasa melakukan kegiatan baik itu daring maupun luring ya, Kak. Sedangkan di Kota Jayapura saya sendiri pernah melakukan yaitu daring, tetapi respon dari baik dari pihak pendidikan maupun orang tua itu kurang optimal begitu, kurang bagus begitu. Yang artinya begini Kakak, saya sudah membuat materi misalnya mengikat atau menyambut tongkat, tetapi tanggapan dari orang tua siswa sendiri ada yang bilang begini Kakak. Dia bilang mata pelajaran sendiri susah dilakukan apalagi ekstrakurikuler begitu. Nah, yang saya mau tanyakan solusi seperti apa yang harus kita lakukan sebagai guru atau pembina agar ke depannya mereka lebih paham tentang pramuka, Kakak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kak Saripudin dari ujung Indonesia. Iya, Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ada Kak Medi, Sekretaris Waran Gambir. Terima kasih juga sudah hadir. Kak Badarudin nih, dari luar Jakarta juga ya, Kak ya? Kak Badarudin. Kak Badarudin dari luar Jakarta juga, Kak? Enggak. Oke, lanjut Kak moderator. Awas dong, sakit dong. Oke, baik Kak. Untuk tadi Kak Dwi Mardiana, apakah pertanyaannya dapat diulang kembali? Iya Kak, bagaimana solusinya untuk pencerahannya untuk materi dalam Zoom yang lama Kak, untuk agar wali murid itu bisa memahami materi yang ada di pramuka itu. Katanya terlalu lama Zoom-nya. Bagaimana agar mereka itu mengerti materi di pramuka itu memang perlu untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak di pertanyaannya. Dan untuk Kak Henry Suteja, bisa diulang kembali Kak pertanyaannya? Pertanyaannya, kan ya, zaman ini kan kita kan pramuka melakukan Zoom atau Google Meet. Nah, padahal yayasan tidak mau. Nah, yayasan tuh maunya pramuka itu tidak diadakan. Sedangkan kita kan membutuhkan karakter itu melalui kegiatan pramuka. Bagaimana kita menjelaskan ke yayasan bahwa pramuka itu adalah pembentukan karakter? Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Saya ulang kembali pertanyaan dari kakak-kakak sekalian. Yang pertama itu ada dari Kak Dwi Mardiana dari Ranting Pesanggahan. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi dan pencerahan untuk mengefisiensikan materi yang disampaikan pada Zoom meeting. Yang kedua itu ada dari Kak Saipudin Jayapura. Bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua dan pendidikan bahwa kegiatan pramuka ini sangat penting
untuk pendidikan karakter di era digital. Lalu ada dari Kak Hendri Suteja tadi, bagaimana kita bisa meyakinkan kepada yayasan untuk meyakinkan bahwa pendidikan pramuka ini sangat penting dalam pembentukan karakter. Untuk Kak Asep, bisa menjawab pertanyaannya yang sudah ditanyakan oleh kakak-kakak sekalian tadi, Kak. Oke, terima kasih Kak Saripudin, Kak Dwi, Kak Handri. Ini hampir bersamaan, saya pikir pertanyaannya cuma beda tempatnya aja. Materi Zoom terlalu lama. Jadi begini kakak-kakak, memang interaksi kita ini dibatasi dengan teknologi. Tapi kakak-kakak ada ada strategi gitu sebenarnya dalam melakukan pembelajaran. Kenapa? Bisa live Zoom, tapi yang jadi kendalanya itu kalau live Zoom paket data. Nah, itu jadi masalah juga. Atau kita buat YouTube channel masing-masing. Nah, itu juga menjadi solusi. Jadi kakak-kakak bikin YouTube channel, kalau memang Zoom meeting itu tidak tidak efektif karena menyangkut paket data, kakak. Mungkin penerimaan kita di Jayapura sama di Jakarta beda. Jayapura tuh kadang-kadang masih sinyalnya itu nggak sebagus di kota-kota besar seperti kita. Nah, harus biasanya Kak, teman-teman itu banyak buat channel-channel YouTube. Jadi artinya begitu bikin video yang menarik, ditambahkan lagu-lagunya, ditambahkan fitur-fitur, gambar-gambar yang menarik supaya jangan kaku gitu kan. Nah, ada KenMaster, ada kalau saya biasa pakai KenMaster, ada juga ProArt macam-macam lah itu software untuk pendukung latihan kita. Supaya apa? Supaya menarik. Jadi mintakan menyambung tongkat. Nah, Kak Saripudin bikin dulu videonya. Video nggak usah pakai lagu gitu kan. Segala macam. Bikin kira-kira durasinya 5-10 menit. Kelamaan juga ya. Bikin durasinya yang pendek. Nah, tambahkan lagu-lagu pakai KenMaster. Nah, di KenMaster itu bisa juga nanti ada variasi-variasinya, ditambahin apa. Jadi dibuat semenarik mungkin videonya. Kalau live Zoom seperti ini, memang kita nggak bisa kreatif loh, Kak Dwi, Kak Saripudin, sama Kak Andri. Begini doang kan? Nggak bisa ditambahin lagu-lagunya, nggak bisa apa gitu kan? Nah, supaya menarik, biasanya seperti itu kita bikin channel YouTube, supaya bisa juga nambah subscriber juga, gitu kan? Bisa nambah kalau di atas 1000 viewer bisa lumayan, 1000 subscriber, terus sama viewernya di atas 4000 menit. Nah, itu menjadi penghasilan tambahan juga gitu kan ujung-ujungnya. Tapi dikemas sebaik mungkin kegiatan pelatihan-pelatihan kita yang sekiranya itu membuat menarik. Tambahin lagu-lagu pramuka kayak program KenMaster. Nanti kalau memang mau kita Kapus Diklacap kita Jakarta Pusat itu kebetulan hari ini beliau lagi memberikan materi juga. Kita bikin webinar lagi khusus membahas tentang KenMaster. Bagaimana mengemas KenMaster itu menjadi video yang menarik. Nanti panitia bisa menghubungi Kapus Diklacap kapan nanti kita atur lagi waktunya. Jadi kita khusus latihan tentang KenMaster. Bagaimana mengemas video itu supaya video itu menjadi menarik. Nah, kalau kita latihan rutin, itu ada promo gratis biasanya. Promo gratis dari KenMaster-nya. Jadi watermark KenMaster-nya itu bisa nggak ada. Nah, itu nanti kalau kakak-kakak berminat, adik-adik berminat diagendakan saja, nanti bisa ngubungin panitia, Kak moderator, Kak Salsabila dan Mesabila.
Nanti kita atur waktunya lagi, kita khusus ngomongin tentang Ken Master. Jadi kita jangan melulu ngomongin tentang jangan melulu tentang kepramukaan. Yang sekali-kali yang lain lah. Begitu Kak Saripudin. Nanti saya minta bantuan sama Kapusdiklatep Jakarta Pusat untuk untuk membuat pelatihan khusus mengenai Ken Master. Nah, itu didesain latihannya. Saya yakin kalau kakak-kakak lihat YouTube yang lain, itu dia sudah kakak-kakak sudah diedit, semuanya udah diedit. Tapi kalau live, seperti live misalkan Kak Saripudin cerita, pasti membosankan itu, pasti membosankan karena nggak bisa ditambahin lagu, nggak bisa diedit gitu kan, nggak bisa ada fitur-fitur lain. Nah, tapi kalau dikemas secara menarik melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di di handphone atau di PC, itu menjadi menarik. Kita ngakalinya seperti itu. Karena saya yakin kalau bicara seperti ini di Zoom pasti membosankan. Apalagi udah udah selama ini kan tugas-tugas itu kan dikirim lewat WhatsApp segala macam gitu kan. Nah, ini menjadi terobosan yang menarik mungkin Kak Dwi, Kak Handri, dan Kak Sarip, supaya kita bisa mengemas latihan ini melalui kegiatan kegiatan latihan kita bisa tetap menarik melalui aplikasi Ken Master. Nanti kalau memang banyak yang berminat, dibikin aja linknya, nanti saya coba Kakak moderator, Kak Salsabila, kita coba bantu nanti Kak Pusdiklatep untuk memberikan materi tentang Ken Master. Nah, Kak Handri Suteja, pendekatan yang paling bagus adalah hari ini khusus untuk swasta memang berbeda aturannya dengan sekolah negeri, Kak Handri. Sekolah negeri saja itu kadang kesulitan mengenai pembiayaan kepelatihan kepramukaan karena itu harus masuk ke dana RKAS. Nah, harusnya jauh-jauh hari Kak Handri melakukan pendekatan sebelum rencana. Biasanya sekolah tuh ada rencana-rencana tuh Kak Handri. Ada rencana pembelanjaannya apa segala macam. Nah, jauh sebelum latihan itu diajukan, harusnya Kak Handri bisa melakukan bisa melakukan pendekatan kepada pihak yayasan bahwa pramuka ini penting loh Kak, karena ini kita ekskul wajib, Permendikbud 63 tahun 2014 gitu kan, kayak gitu-gitu. Taruhlah kalau misalkan sebulan tidak bisa 4 kali, kita kurangilah sebulan jadi sekali atau 2 kali. Kira-kira gitu Kak Handri, Kak Sarip, Kak Dwi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab semua keraguan-raguan kita, jangan ragu. Yang jelas kita punya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang bisa kita jadikan landasan untuk kegiatan pramuka wajib di sekolahan, di gugus depan masing-masing. Itu aja. Silakan Kakak moderator, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Asep. Terima kasih Kak Asep. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup acara kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Misha Bella Khairina selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di diskusi-diskusi dan webinar lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal. Semoga ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Salam Pramuka, Kak Arbain, Kak Anto, Kak Sarip, Kak Badarudin, Kak Medi, Kak Geri, Kak Sukri, semuanya, kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Saya izin lab ya. Panitia. Selamat siang dan salam Pramuka untuk Asep. Kakak-kakak mohon untuk mengaktifkan kameranya dulu sebentar ya Kak. Kita mau foto bersama Kak. Saya hitung ya. Udah. Mohon pamit ya, saya live ya. Thank you Kang Sep. Sampai siang.